Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul hadratir rasul wa alihi wa ladina. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Para bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita telah memasuki tanggal malam 13 bulan Muharram tahun 1431 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2009. Kalau 12 hari yang lalu kita mengakhiri dan mengawali tahun Hijriah, yaitu tahun 1430 kita tinggalkan, kita masuk ke tahun 1431 Hijriah. Maka 2 hari lagi kita juga akan memasuki tahun baru, ya. Kita tinggalkan tahun 2009, kita masuki tahun 2010. Sebagaimana setiap tahun, ya, alhamdulillah banyak di antara umat Islam di beberapa tempat setiap malam tahun baru Masehi, ya, mengadakan, ya, kegiatan-kegiatan yang positif, ya, terutama di pesantren Nurul Ulum sejak beberapa tahun yang lalu, dan insya Allah seterusnya itu, karena itu wasiat dari almarhum al-maghfurlah Ampuya Ustaz Zulti Dahlan. Itu beliau sejak peringatan tahun baru yang lalu sudah mengatakan, ya, kegiatan semacam ini diteruskan walaupun saya sudah meninggal terus, ya. Maka ini tetap, ya, pada malam tahun baru nanti diadakan, ya, di pesantren itu. Mungkin di antara sebagian jamaah barangkali ada yang bertanya, kenapa sih kita ini orang Islam kok tidak mengadakan
kegiatan itu di malam tahun baru Islam saja. Mungkin sebagian orang ada yang bertanya begitu. Ya. Kita sengaja memang, ya, terutama Al-Maghfurlah, Ampuya, Ustaz Sudi Talan itu sengaja mengadakan, ya, renungan suci itu pada malam tahun baru Masehi. Kenapa? Karena kalau malam tahun baru Hijriah di mana-mana tidak terjadi, ya, kemaksiatan seperti tahun baru Masehi, ya, artinya biasa-biasa. Tetapi pada tahun, ya, peringatan atau, ya, tahun baru Masehi ini yang umumnya di mana-mana terjadi berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, ya. Yang ini semua sangat mengkhawatirkan akan turunnya murka Allah. Karena setiap ada kemungkaran, kemaksiatan yang nampak, yang merajalela, maka pasti akan turun murka Allah. Kita mungkin semua sudah tahu, ya, apa itu modelnya, ya, bangsa kita ini atau umumnya ketika memperingati awal tahun, ya, malam tahun baru itu mungkin ada yang malam tahun baru dihabiskan dengan minum minuman keras, barangkali demikian. Mungkin, ya, dihabiskan dengan, ya, hiburan, ya, seks atau lain-lainnya. Atau mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya sama sekali menurut akal yang sehat, ya, seperti trek-trekan, ya. Apa itu manfaatnya? Apa? Ya. Ada yang dengan duduk-duduk, ya, nunggu jam 12 malam, ya, hanya untuk niup trompet saja. Ini kalau orang yang berakal, apa manfaatnya? Itulah apa? Padahal salah satu tanda orang yang berakal itu, ya, apa yang dilakukan itu, ya, berusaha apa yang sekiranya ada gunanya dan manfaatnya, ya. Apalagi kita yang mengaku orang Islam, ya. Masa orang Islam kok, ya, memperingati tahun baru, ya, dengan, ya, hal-hal yang tidak ada gunanya, ya. Atau apalagi dengan hal-hal yang justru membahayakan, ya. Mendingan kita tidak usah keluar, kita di rumah tidur itu lebih baik daripada ada di luar, ya. Atau apa? Kalaupun demikian, ya, mungkin di rumah lihat TV lebih baik daripada tidak ada gunanya keliaran di jalan-jalan, ya. Apalagi sampai melakukan maksiat. Padahal malam itu harus digunakan malam renungan. Artinya orang harus berusaha mengingat akan kekurangan-kekurangan selama setahun yang lalu. Dan harus punya niatan dan tekad untuk bisa meningkatkan, ya, kebaikannya pada tahun yang akan datang. Mestinya demikian. Tapi banyak di antara manusia, bahkan orang Islam, yang justru ketika memasuki awal tahun diawali dengan catatan-catatan yang merah istilahnya. Mestinya kita harus mengawalinya, menutup akhir tahun, ya, menutup tahun dan mengawali itu mestinya ibarat buku itu, ya, ditutup dengan catatan yang baik, ya, nilai-nilai yang baik. Terus awal juga begitu, mestinya begitu, ya, bukan sebaliknya. Nah, ini alasannya kenapa, ya, kok diadakan, ya, peringatan, ya, di beberapa tempat, ya, kita mengadakan itu tepat pada malam tahun baru Masehi. Karena itu gitu loh, ya, satu untuk mengurangi, ya, minimal mengurangi, ya, anak-anak muda yang, ya, melakukan berbagai macam perbuatan yang kurang ada gunanya, apalagi yang jelas-jelas membahayakan, ya. Yang kedua, untuk apa? Mencegah dan menolak akan datangnya azab dan bencana. Sebab menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
Tidak mungkin itu ada bencana, ada musibah, ada malapetaka, itu tidak mungkin diturunkan oleh Allah tanpa ada sebab, itu tidak mungkin. Ya. Dan penyebabnya tidak ada lain kecuali adanya kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela, adanya kemungkaran di mana-mana, adanya orang-orang yang jelas-jelas menantang Allah ya, dengan kemaksiatannya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Apabila nampak kemaksiatan-kemaksiatan di tengah-tengah umatku, kata Nabi, kalau sudah maksiat itu sudah terang-terangan, nampak, maka katanya ammahumullahu bi'adzabin min indih. Allah menurunkan azab, siksaan secara merata. Ini yang membuat ngeri kita ini. Apalagi kalau pas malam tahun baru ada kemaksiatan. Kita sangat ngeri gitu. Ya. Fakultu, lantas aku mengatakan, katanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sayyidah Ummi Salamah, "Ya Rasulullah, amma fihim yauma idzin unasun salihun," katanya. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau di tengah-tengah penduduk itu masih ada orang-orang yang soleh, tapi kemaksiatan merajalela, ya apa?" Qala, Nabi menjawab, "Bala, iya." Artinya walaupun masih ada orang soleh, bisa tetap diturunkan bala itu, bisa diturunkan bencana. Terus aku berkata, kata sahabat ini, "Fa kaifa yasna'u bi ulaika?" Lantas bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang soleh itu, yang tidak ikut-ikut maksiat? Qala yusibuhum ma asaban nas thumma yasiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ya. Orang-orang yang baik itu kalau turun bala, ya, mungkin terkena juga bala gitu. Tapi bagi mereka ini ya, tidak rugi. Ya. Mereka ini dikenai bala di dunia, tapi justru akan menyebabkan dia ini mendapatkan ampunan Allah, bahkan bisa mendapatkan mati syahid. Karena mereka ini orang-orang yang soleh, tidak melakukan pelanggaran. Ya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa setiap ada bencana, malapetaka itu pasti penyebabnya karena penduduknya itu melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Salah satu di antara sekian banyak ayat yang sudah sering kita dengar ayatnya itu yang disebut pada surat Ar-Rum ayat 41 ya. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya. Telah nampak kerusakan, bencana ya, di darat maupun di laut itu gara-gara perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia ya. Dalam ayat lain, surat Al-Ankabut ayat 40, Allah berfirman, "Wa kullan akhadna bidzambih, wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu as-sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna. Wa kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Disebutkan setiap umat itu disiksa oleh Allah, dibinasakan oleh Allah gara-gara dosanya. Minhum man arsalna 'alaihi hasiba, di antara umat manusia yang dihancurkan oleh Allah ya, diturunkan bencana dengan hujan batu seperti kaumnya Nabi Lut. Tidak repot kalau Allah ingin apa? Menuruni hujan, tapi hujan batu. Ya apa ini? Minhum man akhadathu sayhah. Kalau Allah ingin menurunkan bencana karena murka kepada manusia yang berdosa, bisa saja Allah menyuruh malaikat Jibril untuk berteriak satu kali teriakan, mati semua. Ya. Wa minhum man khasafna bil ard. Ya. Di antara umat manusia ada yang
dibinasakan dengan ditenggelamkan ya. Nah, ada yang diberikan gempa, ada yang ditenggelamkan pada air seperti kaumnya Nabi Nuh ya. Allah tidak menganiaya manusia itu, tapi manusianya itu sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri karena tidak nurut sama Allah, karena tidak taat kepada Rasul ya. Itu ya. Kemudian di samping adanya kemungkaran-kemungkaran atau maksiat yang mereka itu akan menjadi penyebab turunnya azab, turunnya bencana, juga ada dalil bahwa bencana atau turunnya bencana itu bisa dicegah dengan orang-orang soleh, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 251 ya. Surat Al-Baqarah ayat 251 ya. Cuma ayatnya agak panjang ya. Pada akhir ayat itu Allah berfirman, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin ya. Artinya ayat ini, andaikan Allah tidak menolak ya, bahaya yang ditimpakan kepada manusia sebab manusia yang lain, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard ya. Pasti binasa itu bumi dan penduduknya. Itu maksudnya Allah itu ya, mencegah dan menolak bala bencana itu karena adanya orang-orang yang soleh ya, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah. Nah, itu dalam salah satu tafsir disebut atau dikutip akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadfa'u bil muslimi salih an mi'atin min ahli baitin min jirani anil bala. Al hadits kama qala ya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu bisa menolak ya, dari 100 ya, penghuni rumah tangga mestinya gitu loh, Allah menurunkan bala kepada 100 rumah ini. Tapi berkat adanya orang soleh satu ini yang ada di sekitarnya, itu ada orang soleh, maka masyarakat yang mestinya ini sudah dikenai azab gara-gara ada orang soleh satu ini ditolak gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu layat pak pasti menolak bil muslimi soleh, dengan orang Islam yang soleh yang baik, an mi'atin dari 100 min ahli baitin min jironi, dari tetangga-tetangganya 100 rumah, anil balak, dari balak ya. Setelah Nabi bersabda itu terus membaca ayat surat Baqarah ayat 251 tadi, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard. Andaikan Allah tidak menolak ya, bala terhadap manusia sebab manusia yang lain, artinya sebab orang-orang soleh ini ya, pasti binasa itu ya. Ini ya, termasuk kalau kita melihat ya, di zaman seperti sekarang ini ya, kemaksiatan itu sudah naudzubillah min dzalik, sudah ya, sudah tidak asing lagi, tidak samar-samar lagi, sudah terang-terangan. Apapun bentuk kemaksiatan sudah ya. Bahkan sangat mudah sekali orang untuk melakukan maksiat itu ya. Tapi kita masih bersyukur karena di sisi lain ada orang-orang soleh yang ahli ya, mendekatkan diri kepada Allah, terutama yang ahli bangun malam ya. Karena adanya mereka ini Allah masih kasihan gitu loh ya, karena adanya mereka ini ya. Nah, ini atas dasar ini maka pada malam tahun baru ya, Masehi itu, di mana kita semua telah menyaksikan berbagai macam kemungkaran kemaksiatan, maka kita ini harus
bisa mengimbanginya gitu loh. Supaya jangan sampai Allah murka menurunkan azab ya. Kita harus mengadakan kegiatan yang positif gitu loh. Jangan sampai ikut-ikutan. Nah, ini. Itu salah satu tujuan ya. Tujuan mengadakan kegiatan renungan suci tahun baru ya. Yang kedua, ya, dalam acara itu ya, terutama yang sudah sekian lama dilaksanakan di pesantren Nurul Ulum di Kebonsari itu ya, acaranya itu hanya mengajak bertobat kepada Allah ya. Dengan melakukan sholat taubat, dengan melakukan sholat tasbih, yang ini jelas-jelas disebut ya bahwa fadilah sholat tasbih itu akan melebur dosa-dosa ya. Dosa-dosa kecil, dosa besar itu dilebur ya. Dan dikabulkan hajat itu. Diajak sholat taubat, sholat tasbih, kemudian bermunajat kepada Allah, berzikir ya. Nah ini. Dan itu memang harus kita lakukan, walaupun tidak harus pas malam tahun baru gitu loh. Setiap hari sebenarnya kita ini harus ya, ada waktu-waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, untuk mengadakan muhasabah ya, introspeksi diri. Mestinya setiap hari kita harus ada ya, terutama pada saat kita akan meninggalkan ya, tahun yang lalu dan kita akan memasuki tahun yang akan datang, supaya ya, akhir tahun itu kita tutup dengan buku catatan yang bersih, kita tobat. Kemudian masuk tahun baru kita pun juga apa? Sudah bersih, sudah tobat. Itu maksudnya demikian. Ya, karena kita semua ini ya, semua manusia di dunia ini, hidup di dunia ini ya, berjalan ya, sedang musafir ya, bepergian menuju ke akhirat ya. Setiap hari jarak kita ke akhirat makin dekat ya. Makin dekat ya. Nah, dengan datangnya tahun baru ini otomatis makin dekat dengan jarak ke akhirat yang diawali dengan kematian itu ya. Ya, yang mana ketika orang mati itu sudah berarti memasuki hari kiamat bagi orang itu. Karena hari kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil, yaitu kematian orang. Setiap orang mati ya berarti masuk kiamat baginya ya, sudah tidak berguna apa yang di dunia ini, dia pada saat itu sudah ya, menerima ya, balasan amal yang dilakukan di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran seluruh alam, kemudian nanti dibangkitkan manusia dari kubur. Itu kiamat besar ya. Baik terjadinya kiamat besar maupun kiamat kecil, yaitu mati, itu tidak ada orang yang tahu gitu loh, dan bisa datang sewaktu-waktu ya. Dan walaupun masih kurang lama ya, itu dianggap sebentar gitu loh. Jadi kurang berapapun ajal seseorang atau datangnya itu dianggap sebentar. Makanya dalam Al-Quran pada surat ya, Al-Hasyr, pada surat Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 20 yang tadi kami baca pertama kali itu ya, itu perintah supaya kita ini selalu mengadakan muhasabah, terutama ketika mengakhiri tahun ya. Duh, penyebutan hari kiamat itu oleh Allah disebut dengan kata-kata ghodan, besok ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan meninggalkan larangan-larangannya, itu takut kepada Allah. Terus wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk esok, untuk hari esok, maksudnya untuk hari kiamat ya. Jadi apakah itu kiamat kecil, yaitu untuk mati, itu sudah siapkah kamu ini mati? Sebab mati itu tidak bawa uang, tidak bawa titel, tidak bawa ya, kekuatan fisik,
tidak bawa apa ya, harta kekayaan, tapi mati ini ibarat orang bepergian jauh, harus membutuhkan bekal berupa amal soleh gitu. Nah, kalau orang itu mati ya, tidak siap amal soleh, kata sahabat Abu Bakar ya, orang yang mati tidak punya persiapan itu ya, mal maitu fil qabri illa kal gharik al mutaghawwis ya. Tidak ada orang yang mati yang tidak bawa bekal itu kecuali seperti orang yang tenggelam, yang berteriak-teriak minta tolong karena tidak punya bekal apa-apa ya. Maka kita disuruh coba perhatikan, pikirkan itu apa yang sudah engkau lakukan untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat ya. Disebutkan dalam syarah, disebutkan hari kiamat itu disebut besok karena saking cepatnya terjadinya hari kiamat itu ya. Sampai di dalam ayat lain disebutkan wa ma amrus saati illa kalamhil basar ya. Tidaklah perkara datangnya hari kiamat itu kecuali seperti kedipan mata. Artinya kalau sudah terjadi hari kiamat itu, hidup di dunia berapapun lamanya itu seperti tidak ada. Sebentar, loh, sudah datang ya. Begitu tidak terasa. Ya. Jadi menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini menipu gitu loh. Berapapun lamanya hidupnya itu ketika mati sudah seperti satu detik. Satu detik. Ya. Jadi semua yang dimiliki tadi sana hilang sama sekali. Ya. Jadi misalnya orang itu dikasih umur ya, 100 tahun katakan, seneng terus mulai kecil, tidak pernah susah, nikmat, punya segala macam ya. Ketika mati itu loh, ditunjukkan oleh Allah neraka karena tidak punya amal soleh. Ketika baru ditunjukkan ditanya, apa kamu ya pernah merasakan enak di dunia? Ya. Tidak pernah ya Allah, hilang sama sekali. Rasanya nikmat di dunia itu tidak ada sama sekali, hilang. Jadi seperti tidak pernah ya. Padahal hanya kelihatan neraka sekali itu sudah hilang kehidupan dunia ini. Di antara manusia ya yang umurnya panjang, paling panjang itu menurut sebagian tafsir ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diceritakan umurnya itu 1200 tahun lebih, 1260 kalau tidak salah. Dakwanya tok itu 950 tahun dakwanya, ini dinas dalam Quran ya. Sudah jelas dakwanya saja, tapi kan masa orang lahir langsung dakwah ya. Kan tidak. Terus setelah kaumnya dibinasakan dengan banjir masih sempat hidup lagi 200 tahun lagi. Jadi kalau dihitung 200 ya. Nah, 1200 tahun lebih. Pernah malaikat Jibril, diceritakan malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umron katanya, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kata malaikat Jibril begitu. Kaifa wajadtad dunya, bagaimana sampean mendapati di dunia itu loh, sampean hidupnya ya apa rasanya ya. Berapa lamanya sampean hidup di dunia? Faqala, dijawab oleh Nabi Nuh jadi itu, kadarin laha babani dakhaltu min ahadima wa kharajtu minal akhar ya. Dijawab oleh Nabi Nuh, saya hidup selama 1000 tahun lebih itu ya, ternyata setelah saya mati itu rasanya seperti saya ada di dalam rumah. Rumah itu punya 2 pintu, saya masuk ya, lewat satu pintu terus langsung keluar dari pintu yang lain, cuma sesaat gitu doang apa. Padahal ini 1200 tahun lebih. Ketika mati itu seperti itu, tidak terasa, hilang ya. Itu yang dimaksud. Makanya dalam ayat ini disebut ya, wal tanzu nafsum ma qaddamat lighad, supaya setiap orang itu memperhatikan, memikirkan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat itu loh, sudahkah siap ya. Bagaimana ketika ditanya oleh Allah apakah sudah lengkap ya.
surat-surat yang harus engkau bawa. Ya. Ya, ibarat orang bepergian itu kan harus lengkap. Ya. Ini semua yang di dunia ini dalam bepergian perjalanan ini jadi contoh gitu loh. Seperti orang pergi ke Mekah itu harus lengkap itu suratnya itu harus ada paspor, ada ini. Ya. Dan tidak boleh bawa bawaan yang dilarang. Ya. Dan ini diperiksa. Ya. Nah, kalau orang tidak bawa surat ya tidak bisa. Ya. Nah ini begitu juga ketika orang mati dan ketika terjadi hari kiamat itu harus lengkap sholatnya, harus lengkap sudah. Ya. Harus ada surat. Ya. Bukti sholat lengkap. Ya. Zakat juga demikian. Ya. Dan amal-amalan dan tidak bawa bawaan-bawaan yang dilarang seperti dosa itu orang akan membawa dosanya sendiri besok di akhirat. Ya. Apa sudah siap gitu ya. Nah ini. Nah kalau orang itu sudah siap ya, memiliki persiapan yang lengkap, ya tidak ada susah, tidak ada takut. Kenapa takut? Kenapa takut malaikat mungkar nakir wong sudah lengkap ya. Sudah lengkap surat-suratnya ibarat orang jalan naik sepeda motor atau mobil suratnya lengkap. Walaupun ada cegatan tidak grogi, tidak gemetar, tidak takut wong suratnya lengkap. Tidak melanggar, tidak apa. Yang takut kan karena tidak bawa surat, ya. Tidak bawa SIM, tidak bawa surat, atau melanggar. Ya. Orang mati itu seperti itu gitu loh, seperti pergi ya. Nah kalau sholatnya lengkap, seneng ngaji, seneng sodako, terus tidak dia selalu tobat ya. Terus mati dalam keadaan bersih gitu loh, suratnya lengkap. Ya. Apa yang perlu ditakuti gitu loh? Ya. Sudah lengkap itu. Takut neraka. Ya kalau orang itu tidak melakukan maksiat masa ya, mendekat neraka tidak mungkin gitu loh. Ya. Jadi orang kalau orang itu tidak punya persiapan ya otomatis ya pasti takut itu ya. Itu yang dimaksud diperingatkan oleh Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Hendaklah setiap orang itu supaya bersiap-siap ya. Dalam sebagian tafsir disebutkan makna daripada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab ya. Jadi selama setahun ini ya saya apa yang sudah saya lakukan ya. Ibarat orang dagang itu sudah dapat untung ya atau masih rugi. Kalau untung itu sudah banyak atau masih sedikit ya. Ibarat orang habis ujian ya, pembagian rapotnya itu lebih banyak nilai merahnya atau nilai hitam itu kita harus demikian gitu loh. Ya, bahkan setiap hari kita ini harus mengadakan muhasabah. Saya mulai bangun tidur tadi ya, apa saja yang saya lakukan? Mata saya ini lebih banyak mana? Saya melihat kebaikan atau kejelekan? Lesan saya ini lebih banyak saya pakai zikir kepada Allah, baca Quran, ataukah justru ya, ngomong yang tidak baik ya. Itu supaya dia hisab sendiri gitu loh. Dihisab ya. Kaki saya ini saya pakai jalan kemana saja ini lebih banyak mana kebaikan dan kejelekannya. Itu hisab. Ketika kita masih ada kesalahan, ada pelanggaran, segera tobat, istighfar. Itu setiap hari, terutama pada akhir tahun terutama ya. Orang-orang solihin dulu itu setiap hari kalau keluar kemana saja itu bawa batu kerikil itu ya. Jadi ketika melakukan maksiat ya itu ada kerikil hitam gitu. Melakukan maksiat satu mungkin melihat maksiat atau ngomong yang tidak baik atau mungkin suudzon sedikit itu diambil batu hitam ya. Nanti kalau sempat melakukan baik ya, diambil batu yang putih ya. Begitu terus sampai malam ya. Sampai malam setiap hari orang sini begitu. Kalau malam nanti dihitung banyakan mana ini ya. Kalau ternyata wah ini lebih banyak batu yang hitam ini, nangis terus tobatnya. Jangan sampai saya besok demikian. Itu namanya muhasabah itu begitu gitu loh ya. Jangan sampai justru pas akhir tahun ya ndak muhasabah malah justru tambah ya melakukan berbagai macam kemaksiatan ya.
Bagaimana nanti ketika orang itu pas maksiat terus dicabut atau kena balak? Ya apa? Sebagaimana sering terjadi setiap malam tahun baru mesti ada saja kena kurban, apa? Ya apa misalnya demikian? Apa yang akan dibawa kepada Allah gitu? Itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Nanti hisabnya Allah detail. Mulai balak itu sekecil apapun diteliti itu, tahu semua Allah. Tidak ada yang terselip, catatannya itu loh. Mulai sekecil apapun ditunjukkan itu. Melakukan ini, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil atom ya. Kecil biji sawi atau atom itu ditunjukkan ya, apapun ya. Mungkin yang kita lihat, yang kita ucapkan, yang kita dengarkan itu ada semua lengkap ya. Adapun kalau orang itu tobat ya, setelah kalau tobatnya diterima oleh Allah, walaupun ditunjukkan seperti ketika orang diadili, salamu ini, ya betul kan? Iya betul aku. Setelah itu selesai, saya maafkan. Ya apa ini? Alangkah bahagianya orang ketika disebutkan salahnya ini banyak, ternyata apa? Saya maafkan semua itu. Tidak ada kebahagiaan selain mendapatkan kemaafan dari Allah. Kenapa? Ya karena tobat gitu. Karena tobat kepada Allah. Itu. Wanzuru madza idzakhartum li anfusikum. Penafsiran ayat tadi itu. Dan perhatikan apa yang sudah kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Minal a'mali sholih, dari amal-amal soleh. Sudahkah kalian siap amal soleh? Yang ini hakikatnya untuk kalian sendiri gitu. Kalau uang banyak, ya, itu bukan untuk kalian. Ya, mati tidak ada ini. Ya, ditinggalkan, bahkan itu akan memberatkan hisab. Ya. Tapi amal soleh itu loh, sudahkah kalian siap? Yang diterima oleh Allah. Ya. Untuk hari kalian kembali kepada Allah. Dan yang akan kalian tunjukkan kepada Allah nanti. Ya. Ya, makanya kata Imam Ghazali dalam sarang kitab, siapa yang ketika hidup di dunia ini banyak menghisap dirinya sebelum dihisap, maka pasti di hari kiamat besok itu ringan hisapnya. Ya, karena orang ini biasa menghisap dirinya, otomatis terus tobat, istighfar, kan ringan gitu loh. Ya. Nah, kalau orang itu tidak pernah menghisap dirinya, tertipu, dia mengira seperti ya tidak kena bahaya, seperti sudah baik, seperti ya. Ternyata setelah mati dia membawa dosa-dosa yang banyak ya, belum ditobati. Kemudian pada ayat berikutnya, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, diulang 2 kali. Ini menunjukkan bahwa bekal yang paling berharga yang akan dibawa menghadap Allah itu adalah takwa, yaitu takut kepada Allah. Sehingga dalam hidup ini ada di mana saja merasa dilihat oleh Allah, tidak berani ya. Sendirian atau di hadapan orang sama, takut ya. Karena Allah melihat kita, Allah tahu, Allah menyaksikan kita, Allah mengawasi kita ya. Takut, tidak berani melakukan maksiat walaupun sendirian. Itu orang mukmin begitu ya. Nah, kalau orang itu ya masih melakukan maksiat ya, berarti orang ini masih belum mukmin gitu loh. Berarti ya, kalau orang itu misalnya melakukan maksiat, tahu bahwa dilihat oleh Allah, Allah melihat saya, tapi tetap maksiat, itu orang yang sangat menghina Allah gitu. Kita kadang-kadang dilihat guru kita atau orang tua kita melakukan sesuatu yang tidak baik, itu aja di hadapan orang tua, di hadapan guru, kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh itu saja penghinaan, ngecek, ini pasti marah, padahal sama-sama manusia. Ya apa dengan Allah yang menciptakan kita ya, yang ngasih rezeki kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Allah melarang sesuatu, dilihat oleh Allah, orang ini melakukan di hadapan Allah. Alangkah orang ini sangat mengejek kepada Allah. Nah, kalau orang melakukan maksiat tidak merasa bahwa Allah melihat, nah ini berarti bukan mukmin gitu loh. Berarti tidak ada iman berarti. Allah itu tidak pernah tidak melihat kita. Ini. Wattaqullah. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah berfirman,
Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya, karena takwa ini merupakan modal atau bekal yang paling baik yang dibawa untuk mati, untuk menghadap Allah. Maka takwa Allah ini diwasiatkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, mulai zaman dulu sampai sekarang. Allah selalu wasiat takwa, sampai-sampai itu dijadikan rukun khutbah. Setiap Jumat harus ada ucapan ya, wasiat takwa itu, ya. Wasiat takwa, saking pentingnya ini adalah bekal yang satu-satunya yang akan menyelamatkan orang ya, ketika menghadap kepada Allah, ketika sampai pada hari kiamat ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apapun yang kalian lakukan ya. Tidak ada sedikit pun sesuatu yang samar bagi Allah. Jadi orang bersembunyi di mana saja tidak ada bedanya. Bagi Allah itu ya, gelap atau padang tidak ada itu ya. Bukan seperti manusia, kalau gelap tidak tahu orang wis maksiat ini. Kalau Allah tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya. Jauh atau dekat, ada penghalang atau tidak ada penghalang itu ya, tidak ada bedanya. Sampai disebut wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin. Tidak ada daun yang jatuh di dunia itu loh. Berapa jumlahnya daun yang jatuh ya. Jam berapa saja jatuhnya itu Allah tahu gitu. Sebab yang menciptakan Allah, yang menjatuhkan itu Allah. Tidak mungkin ada daun jatuh tanpa dijatuhkan oleh Allah. Tidak mungkin ada daun yang tumbuh kecuali Allah yang menumbuhkan. Jadi Allah tahu gerakan semua makhluk ini, Allah tahu. Itu maksudnya ya, supaya orang takut kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Pada ayat 19 surat Al-Hasyr. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi lupa, tidak sadar bahwa dirinya itu dilihat oleh Allah. Tidak sadar bahwa perbuatannya akan dihisab, akan ditunjukkan besok. Tidak sadar, tidak ingat. Fa ansahum anfusahum, sehingga karena mereka lupa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, sehingga mereka dilupakan oleh Allah akan perbuatan yang justru manfaat pada dirinya gitu. Jadi apa yang sekiranya akan bermanfaat pada dirinya lupa gitu. Seperti kebanyakan orang itu, seperti orang yang melakukan pada malam tahun baru ya, trek-trekan, ada yang ya, duduk-duduk atau tidur-tidur di ya, alun-alun di jalan. Ini orang yang dilupakan akan apa yang berguna bagi dirinya. Jadi tidak tahu apa sih sekiranya yang berguna. Apa itu yang akan berguna ketika mati nanti gitu loh. Kenapa kok mereka ini tidak tahu mana yang manfaat, mana yang bahaya? Ya karena mereka lupa kepada Allah. Tidak ada iman kepada Allah. Tidak merasa bahwa dirinya itu dilihat oleh Allah. Tidak tahu bahwa amalannya itu akan ditunjukkan pada Allah gitu. Ya sehingga lupa apa yang akan berguna. Ingat-ingatnya nanti setelah mati. Setelah mati ternyata semua yang dilakukan itu sia-sia. Bahkan akan menyebabkan azabnya. Amalan yang mestinya akan bermanfaat tidak pernah dicari. Ngaji malas, sholat jamaah malas, sedekah malas, nolong orang malas ya. Nah ini orang benar-benar lupa kepada dirinya sendiri gitu. Orang yang lupa akan apa yang berguna bagi dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang menyimpang dari jalan Allah, orang-orang yang binasa di hari kiamat, yang merugi selama-lamanya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama kata Allah. Penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga itu tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni surga itu saja yang beruntung, yang sukses, yang selamat ya. Jadi setiap orang, apakah kira-kira ya kita ini sudah menjadi penghuni surga ya? Apakah kita ini sudah bisa menjamin ya
dosa kita sudah diampuni oleh itu yang perlu dipikirkan gitu loh. Sehingga tidak sampai berani berbuat sesuatu yang tidak baik ya. Yang pernah ada seorang Imam Hasan Basri salah seorang ulama bertemu dengan seorang pemuda ya. Pas anak ini tertawa terbahak-bahak, tidak henti-hentinya tertawa. Akhirnya padahal waktu itu dia dekat, Imam Hasan dekat dengan anak muda ini. Akhirnya ditanya oleh Imam Hasan, wahai anak muda, apa sampean sudah melewati sirat ya di jembatan yang terbentang di atas api neraka, yang kata Nabi jembatan itu lebih kecil daripada rambut ya, lebih tajam daripada, apa sampean sudah melewati sirat itu? Kok tertawa seperti itu sampean? Apa sudah bisa dijamin selamat dari tergelincir sirat tadi itu? Terus dia mengatakan apa? Oh enggak, belum saya, nanti di hari kiamat ya. Terus apa? Apakah engkau tahu, sudah tahu kamu ini nanti akan menjadi penghuni surga ataukah penghuni neraka? Apa kamu bisa menjamin matimu nanti mati husnul khotimah atau husnul? Ya belum tahu. Terus kata Imam Hasan, "Fama hadzal dhahik?" Terus kenapa sampean kok bisa tertawa seperti itu? Apa sudah ada jaminan sampean selamat? Ya. Ini akhirnya dengan nasihat Imam Hasan itu anak muda itu langsung setelah itu tidak pernah tertawa sampai mati, karena selalu ingat itu nasihat itu. Nasihat saya mau tertawa terbahak-bahak mau belum jelas ya. Nah, nanti aja kalau sudah jelas mati husnul khotimah kelihatan surga itu ya sudah tertawa sepuas-puasnya. Cara kasarnya begitu itu ya. Banyak di antara orang solehin begitu, bersumpah saya tidak akan tertawa ya, kecuali sekedar aja ya. Kecuali kalau sudah jelas tempat saya di surga, baru saya akan tertawa. Dan terbukti banyak orang yang tidak pernah tertawa kecuali setelah mati baru tertawa, karena begitu jelas kelihatan ya tempatnya. Ya itu memang orang tidak mungkin mati kecuali sudah diperlihatkan oleh Allah apa yang ditempati. Kalau orang mukmin yang istiqomah ibadah ya, maka tidak mati kecuali setelah diperlihatkan surga dan segala macam kenikmatan sehingga mesem gitu ya. Dan tidak ada orang yang durhaka atau orang kafir mati kecuali setelah diperlihatkan siksa ya. Maka orang ini kelihatan sangat takut ya. Itu diantara yang perlu kita amalkan ya, terutama dalam rangka mengakhiri tahun dan akan memasuki tahun ini ya. Mudah-mudahan kita semua ya, kekurangan kita selama ini diampuni oleh Allah SWT, dan kita dijadikan orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dan diterima tobat kita. Dan mudah-mudahan pada tahun yang akan datang kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita masih diberi tambahan umur yang barokah, ilmu, rizki yang barokah, dan pada akhirnya kita akan memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا نكف أيدي الظالمين عنا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من سبقت لهم منك الحسنى زيادة. اللهم أغننا يوم العلم، وزينا يوم الحلم، أكرمنا يوم التقوى، وجملنا يوم العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. آمين. الفاتحة. الحمد لله.